Lagi di Invest Time dan saya juga masih bersama dengan Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait mengenai resesi di depan mata. Yuk cek kantongmu dulu. Ini menjadi pembahasan yang akan kita perdalam lagi dan mungkin Sobat Cuan juga bisa join untuk nanya langsung ya di kolom chat begitu ya di Instagram CNBC Indonesia atau di kolom chat di www.cnbcindonesia.com atau join juga di WhatsApp kita yang tertera di layar televisi. Jadi bisa nanya kalau khawatir terhadap banyak hal juga silakan aja nanya ya, apalagi soal resesi ini. Kita ajak Sobat Cuan untuk tahu dulu ya bahwa mungkin ada banyak sekali kelas-kelas ekonomi atau sosial ekonomi yang harus dipahami dan apa yang harus mereka lakukan terhadap keuangannya mereka. Makanya kita disclaimer on ya, kondisi ini bisa berbeda-beda karena kan juga uangnya beda gitu ya, budgetnya juga beda. Mungkin kita ke sini dulu kali Alif ya, mengenai distribusi kekayaan berdasarkan tingkat konsumtif. Mungkin sekalian cek nih, Sobat Cuan ada di mana gitu ya, gimana nih Alif? Jadi aku pernah baca gitu ya sebuah artikel di mana ekonom dari India sendiri itu mengatakan 20% dari masyarakat Indonesia, sekitar 50-60 juta orang, itu masuk ke golongan keluarga dengan penghasilan menengah atas, yang dimana minimumnya itu sama seperti GDP per kapitanya Malaysia. Nah, GDP per kapitanya Malaysia itu sekitar 14 jutaan. Jadi golongan keluarga berpenghasilan menengah atas itu punya penghasilan 14 juta ke atas. Nah, di Indonesia banyaknya adalah average middle class. Nah, dihitung dari pengeluarannya yang rata-rata 1,5 juta sampai 3,5 juta per bulannya gitu ya. Nah, untuk average middle class ini yang biasanya juga gajinya UMR gitu. Nah, tadi untuk menghadapi ketidakpastian global, yang paling utama adalah dana darurat dulu, karena biasanya tidak ada. Lalu hutang-hutang konsumtifnya dulu diberesin. Jadi nggak usah buru-buru lompat ke investasi lah, ke proteksi lah. Yang paling dasarnya dulu. Dan yang ketiga, jangan lupa harus surplus budgeting. Ya, surplus budgeting artinya tidak boleh lebih besar pasak daripada punya cash flow yang cukup berarti ya di tabungan. Caranya gimana supaya kita tahu surplus budgeting? Coba deh dievaluasi, catat keluar masuknya uang Sobat Cuan. Nah, dari situ ketahuan kalau kira-kira ternyata lebih besar pasak, mana yang bisa dievaluasi, exposure-nya mana yang bisa dikurangin sehingga kita punya spare untuk bisa kita siapin dana darurat. Kalau misalnya efisiensi itu udah nggak ada, tandanya Sobat Cuan butuh peningkatan income, side hustle. Balik lagi ke sana ya. Itu. Nah, kalau yang bawah ini kan biasanya untuk mempertahankan konsumsi rumah tangganya, menyumbang GDP, pemerintah bantu kan, pakai bansos kan. Nah, untuk yang middle class sampai upper middle class yang punya pengeluaran di atas 3,5 juta, apalagi yang upper class ya, pengeluarannya di atas 10 juta itu ke atas. Nah, aku asumsi mereka ini sudah lebih melek dengan keuangan. Artinya misalnya sudah punya dana darurat lah gitu. Dan juga hutang-hutangnya walaupun ada hutang terkendali gitu ya, bisa dibayar. Nah, yang ini bisa fokus untuk investasi, tetap investasi. Terus juga bisa melakukan yang namanya konsumsi. Kenapa? Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan ke masyarakat kelas yang lebih bawah. Oh, makanya salah satu yang jadi pusat sasaran juga pemerintah adalah menggenjot konsumsi. Karena ini kita masuk ke trickle down effect di situ ya, ngaruhnya. Ngaruhnya sejauh mana sih? Mungkin kita bisa ajak juga biar bisa melek gitu ya semua, bahwa ada pengaruh ternyata konsumsi terhadap perputaran ekonomi di kelas bawahnya gitu ya, gimana nih? Jadi aku nih beberapa waktu lalu ya sempat nonton kontennya Pak Khatib Basri, itu bagus banget, membahas tentang konsep animal spirit yang diperkenalkan oleh John Keynes. Dimana kalau keputusan ekonomi itu bergantung sama ekspektasi kita. Jadi kalau kita berekspektasinya resesi akan terjadi, akhirnya muncul pesimisme. Orang-orang jadi takut konsumsi. Ekstrim tadi ya. Ekstrim. Simpen duitnya. Ketika simpen duitnya, malah ekonominya tidak berputar. Perlambatan ekonomi. Kalau itu terus terjadi, akhirnya malah beneran resesi. Nah, harusnya untuk kelas-kelas yang tadi aku bilang punya penghasilan menengah atas, bisa terus konsumsi supaya apa? Misalnya nih, mereka tetap liburan deh ke Bali, nongkrong di beach club. Akhirnya apa? Beach clubnya kan punya pekerja kan, pekerjanya, karyawannya gajiannya aman. Gajian, si karyawannya gajian, bisa beli apa? Beli beras ke warung. Orang warungnya jadinya punya uang lagi, misalnya untuk dia bayar sekolah anaknya dan lain-lain. Inilah yang dinamakan
trickle down effect. Nah, kalau kita ditakut-takutin dengan rasa pesimis, akhirnya yang kelas menengah atasnya juga takut untuk spending. Nah, ini trickle down effect-nya jadi nggak bekerja gitu dengan baik. Balik lagi sebenarnya ada optimisme yang lain sih, Liv. Karena kan kalau seandainya kelas atas kan lebih melek tadi Olive bilang kan, dan biasanya suka ada banyak peluang yang suka dilirik oleh kelas atas, makanya kelas atas ini bisa muncul lagi orang-orang kaya baru yang juga dari kelas atas atau mungkin dari tier 2 dan juga tier 3 yang bisa memanfaatkan situasi ketika lagi resesi. Ya kan sama seperti 2020. Kita kalau ngomongin resesi 2020, mungkin banyak industri terkena dampak, tapi ada industri-industri tertentu tiba-tiba ada orang yang bisa naik status sosialnya gara-gara dia jualan masker di awal pandemi. Sesimpel itu ya, sesimpel itu ya. Di beberapa investasi juga sama. Nah, kita coba lihat nih, apa yang sebenarnya terjadi juga terhadap investasi atau opportunity investasi yang mungkin bisa dilihat dari Sobat Cuan di kondisi yang mungkin akan gelap gitu ya. Walaupun tadi tetap ya optimisme dan tetap waspada. Nah, apa waspada nih? boleh, panik jangan ya. Jangan ya. Gimana nih? Jadi kalau misalnya Sobat Cuan kira-kira nih sudah aman nih dana daruratnya, terus hutang-hutang konsumtifnya sudah beres gitu ya, atau paling nggak minimal berkurang, nah bisa nih move ke investasi. Tapi takut nih kayaknya 2023 nanti bakalan market crash dan lain-lain. Siapa sih yang bisa nebak bottom itu di mana? Nggak ada yang bisa, siapapun itu ya. Kalau bisa mah masuk semua. Iya betul. Di bottom ya. Nah, maka berarti jawabannya adalah kalau Sobat Cuan masih khawatir untuk masuk ke instrumen investasi yang agresif misalnya karena takut crash, pilihlah instrumen investasi yang tingkat resikonya misalnya konservatif ke moderat. Nah, ini contoh paling gampangnya adalah ORI. Ini obligasi untuk retail ya, di mana 10 tahun terakhir Sobat Cuan bisa lihat ini resikonya sangat rendah. Kenapa? Karena pasti negara akan bayar ketika jatuh tempo gitu ya. Hutang-hutangnya hutang atau kupon obligasinya itu pasti akan dibayar. Nah, kupon obligasinya setiap tahun itu bermacam-macam karena tergantung suku bunga. Jadi obligasi pemerintah itu tergantung suku bunga. Kalau suku bunganya tinggi, kuponnya tinggi. Kalau suku bunganya rendah, kuponnya rendah. Katakanlah 10 tahun terakhir, ORI jatuh temponya 3 tahun, kasih kupon dari 8%, ada yang 4,9%. Kalau misalnya Sobat Cuan berinvestasi saja di ORI, ya, maka bisa dapat rata-rata bunga 6,4%. Oke, mungkin kita ambil angka konservatifnya 6% deh returnnya gitu ya selama 10 tahun. Pajak 10% itu jadi harusnya 5,4% ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, uang 1 juta misalnya nih, Sobat Cuan gajinya UMR 4,5 juta. Oke, kebutuhan udah habis nih gajinya 4,5 juta. Tapi kan ada uang THR. Dari uang THR bisa disisihin setahun 1 juta. Selama 25 tahun ke depan, kalau berinvestasi di ORI dengan return katakanlah 5,5%, 25 tahun lagi uang Sobat Cuan akan berubah menjadi 51 juta. Yang dimana kalau cuma ditabungi nih di rekening biasa, itu paling cuma jadi 25 juta. Betul. Nah, jadi inilah kekuatan dari investasi. Kalau Sobat Cuan mau kalahin inflasi, yang salah satunya adalah dengan investasi. Karena apa? Daya beli itu udah pasti berubah. Tahun 2000 kita beli mie instan ya. Beli mie instan. Ada remnya. Iya. Mie instan Rp900. Hari ini sekarang harga mie instan 2.000 ya. Inilah yang dinamakan daya beli menurun. Jadi kalau Sobat Cuan bisa sisihin setahun dari uang THR 1 juta, kalau ditabung cuma 25 juta selama 25 tahun kemudian duit 25 juta jadi apa? Lebih pilih 25 juta apa 51 juta? Ini pakai yang konservatif loh. Ini paling konservatif, paling rendah, resikonya paling minim ya. Belum kita masukin instrumen lain yang mungkin dari sisi resiko jauh lebih tinggi. Tapi kan karena di sini ada fear, ada ketakutan, tapi kita harus tetap waspada. Ada loh side investasi yang mungkin bisa menjawab kebutuhan Sobat Cuan. Salah satunya adalah ORI ya. Ini cukup menarik sebenarnya. Ada banyak pertanyaan sebenarnya terkait mengenai apa-apa aja yang harus dilakukan, termasuk nih dari 08577130 sekian. Terima kasih udah join di live kita hari ini. Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi resesi 2023? Saya kerja sebagai beauticians di klinik kecantikan, single parent, punya 1 anak, sekarang tinggal dengan orang tua yang sudah menua. Sandwich, ya jelas gitu ya. Satu lagi ada 08122159 sekian. Thank you udah join di live kita. Kalau resesi beneran terjadi, dana darurat paling aman harus disiapkannya berapa?
Kita jawab yang kedua dulu ya, karena Oke. ini terkait dengan dana darurat masih juga connect dengan apa yang Connect. kita bahas ya. Betul. Dana darurat paling aman harus disiapkannya berapa kalau beneran terjadi resesi. Sekarang udah starting belum nih ya, mudah-mudahan udah. Tapi kita bahas lagi, ingetin lagi soal berapa ideal dana darurat yang harus kita miliki. Tadi di awal sesi kita sudah sempat Udah. bahas ya, kalau misalnya minimum 3 bulan pengeluaran, kita besarin nih 6 kali pengeluaran. Jadi misalnya kalau Sobat Cuan pengeluarannya 1 bulan misalnya berapa, 1 juta, berarti dana daruratnya. Ini pengeluaran ya, karena suka pada salah Iya. salah sangka sama gaji. Betul. Jadi kalau gajinya 5 Pendapatan. juta berarti dana daruratnya harus 15 Iya, iya. juta ya. Padahal ini pengeluaran ya, stated. Mungkin kita mulai dari gajinya dulu, Liv, misalnya. Oke, pengeluaran. Karena kenapa gajinya sih? misalnya 5 juta, Liv. Iya, kenapa sih pengeluaran gitu ya? Ini gaji. Gaji, ya. Kenapa pengeluaran? Karena biasanya nih kalau kita hitung-hitung sebenarnya tidak semua pengeluaran kita adalah pengeluaran yang untuk kebutuhan pokok. Benar. Ya, jadi harusnya kalau terjadi keadaan darurat masih ada pos-pos yang bisa kita pangkas gitu ya. Misalnya pos playing, ya kan? Seperti itu. Makanya yang dihitung adalah pengeluaran, bukan pendapatan. Tapi kalau mau pakai pendapatan juga nggak apa-apa. Lebih Berarti bagus. lebih bagus kan? Lebih besar Spare-nya. berarti Oke. ya. Jadi misalnya contoh pengeluarannya 3 juta, maka kali 6. Kali 6 bulan, 18 dana juta berarti ya. daruratnya haruslah 18 juta. Single. Iya, single. Oke. Nah ini harus gimana cara nyisihinnya gitu ya. Bisa dari pendapatannya Sobat Cuan 10%. Kalau misalnya masih jauh banget ya bisa 20%. Berarti ada pos yang harus dikurangin. Kalau misalnya Sobat Cuan punya pos playing nih atau pos belanja setiap bulannya, belanjanya misalnya untuk belanja baju Ya. dan lain-lain. Fokusnya ke sini dulu gitu. 18 juta dulu ini ya untuk Iya. single. Kalau misalnya udah punya pasangan dan kemudian udah punya anak, ini langsung jadi 12 kali gitu ya? Iya. Atau berapa sih sebenarnya yang paling ideal? Sebenarnya kalau ekonomi baik-baik saja kan minimum 6 bulan kan, 6 bulan pengeluaran. Tapi karena ini kondisinya misalnya penuh tantangan ya, dibesarin minimal 8 lah, 8 sampai 12 bulan. 8 ya, mungkin bisa di 24 gitu ya, 24 juta atau mungkin sekitar 30. Ya, ini kan juta juga gitu ya. tergantung ya. Kalau misalnya suami sama istrinya sama-sama bekerja, tentunya kan akan lebih cepat lagi untuk bisa siapin tercapai dana juga ya darurat. dana daruratnya ya karena double income. Oke, menjawab yang kedua tadi untuk menghadapi resesi, dia kerja di Iya. beauticians, klinik kecantikan, single parents, punya 1 anak dan tinggal bersama orang tua yang sudah menua gitu ya. Tinggal sama orang tua pasti di cover semua gitu ya. Ada kebutuhan anak dan ada kebutuhan Betul. orang tua. Nah ini biasanya kalau yang menanggung orang tua, tantangannya adalah biasa orang tua itu nggak punya proteksi. Ya kan, kalau anak mungkin karena kerja bisa aja ada asuransi dari kantor kan paling Yes. tidak. Nah kalau orang tua biasanya nih nggak punya proteksi, akhirnya kalau orang tuanya sakit maka anaknya kan perlu biaya yang lebih besar. Nah kalau nggak siap, biasanya ini nih yang bisa mengganggu cash flow, ngambil hutang, ya kan. Nah untuk itu fokus utamanya adalah dana darurat supaya kalau orang tuanya terjadi resiko ada bumper. Siapin dana daruratnya mungkin pisah juga kali ya. Dana Betul. darurat untuk Khusus orang orang tua tua, sendiri iya. dan dana darurat Iya. untuk dia dan anaknya Betul, ya. heeh. Jadi mulai untuk mungkin mempunyai 2 kantong dana darurat Iya. ya. Oke. Karena kalau Ini misalnya- struggle sekali sih, Iya. kamu harus memulainya mulai Iya. dari sekarang. Iya, karena jangan sampai kan kalau misalnya terjadi keadaan darurat sama orang tua, kita malah jadinya berhutang dan justru memberatkan cash flow kita ke depannya. Akhirnya karena cash flow-nya berantakan, ambil utang lagi, akhirnya utangnya malah ngegulung gitu. Iya, iya, Jadi lebih baik persiapin dulu untuk orang tuanya. Oke, dipersiapkan untuk orang tuanya. Dan kalau lagi mempersiapkan dana darurat, mungkin sekarang gitu ya, siapin juga dana darurat dengan tadi 2 kantong yang Iya. berbeda ya untuk kamu dan anak dan juga untuk orang tua. Supaya nanti kalau terjadi apa-apa cukup aman ya.